Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah. Hadis kacritakake saking Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ridhani sapa Allah anhu saking Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Qala ngendika sapa Abi Najih wa'adha memberikan nasihat ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan ing nasihat wajilat kang bergetar. Napa niki bergetar, Pak? Minha saking mau'idhah apa al-qulubu pira-pira hati. Jadi nasihatnya Rasulullah ini membuat hati para sahabat bergetar. Wa dzarafat lan menetes minha saking mau'idhah apa al-uyunu pira-pira meripat. Nasihatnya Rasulullah ini membuat hati para sahabat bergetar dan meneteskan air mata. Kenapa? Karena nasihat ini adalah nasihat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat yang terakhir, Bapak Ibu. Sehingga ketika para sahabat mendengarkan nasihat ini, hati mereka ini bergetar, kemudian mata ini meneteskan air mata. Meneteskan apa? Air mata. Fakulna mongko ngendika sapa kita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha kaya-kaya sak temene mau'idhah iku mau'idhatu muwaddi'in, nasihat perpisahan. Jadi sahabat niku sampun merasakan bahwasanya ini kayaknya nasihat tidak seperti biasanya. Nasihatnya ini seakan-akan nasihat perpisahan. Kan ketinggal nggih Pak nggih. Tiyang ingkang badhe pisah niku biasanya ketika memberikan nasihat itu begitu napa nggih? Mendalami nggih. Begitu napa? Memberikan pengaruh terhadap orang yang dinasihati. Sehingga apa? Sehingga sahabat itu merasa ini kok enggak seperti biasanya. Rasulullah memberikan nasihat tidak seperti biasanya. Sehingga apa? Sehingga para sahabat itu menyangka bahwasanya ini adalah nasihat terakhir Rasulullah SAW. Fa'ausi mongko berikanlah nasihat wahai Rasulullah ing kita. Qala ngendika sapa Rasulullah SAW, usikum, aku berwasiat kum ing sira kabeh bitaqwallahi kelawan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i lan mendengar, wa ta'ati lan taat, wa in ta'ammara senajan pemerintah alaikum ing atase sira sapa abdun hamba. Fa innahu man ya'isha, fa innahu mongko sak temene kelakuan man utawi sapane wong ya'isha kang urip sapa man mingkum saking sira kabeh, fasayara mongko bakal ningali sapa man ikhtilafan ing perselisihan kasiron kang akeh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan banyak sekali nasihat kepada kita, terutama isyarat
bahwasanya Rasulullah itu badhe meninggalkan para sahabat. Jadi sahabat niku pun krasa Rasulullah badhe dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala karena nasihatnya tidak seperti biasanya. Kemudian ini juga bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya walaupun Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW seorang Nabi, seorang Rasul, tapi beliau juga nanti akan mengalami yang namanya kematian, Pak. Jadi semuanya, boten peduli Nabi, boten peduli Rasul, pokoknya semua makhluk hidup yang diberikan oleh Allah nyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Lah, kematian ini pasti akan dirasakan oleh semuanya. Makanya ketika Rasulullah SAW niki dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar bin Khattab waktu itu sahabat yang yang paling cinta dengan Rasulullah itu sampai boten percados, tidak percaya bahwasanya Rasulullah itu wafat, Pak. Makanya beliau itu ketika diberikan informasi bahwasanya Rasulullah SAW itu wafat, beliau mengatakan kepada orang yang berikan informasi, kadzabta wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yamutu hatta yufni al munafikin. Engkau bohong, kata Umar. Demi Allah, Rasulullah tidak akan mati, tidak akan meninggal, tidak akan dipundhut oleh Allah sampai beliau bisa menghilangkan atau bisa mengikis orang-orang munafik, Pak. Itu disampaikan. Jadi saking cintanya Umar ketika mendengar kabar informasi bahwasanya Rasulullah niku kepundhut tidak percaya. Ya sama dengan kita ya mungkin ya. Kalau kita begitu cinta misalnya dengan keluarga kita, dengan ayah kita atau dengan ibu kita, ketika ada informasi kalau ayah kita sudah kapundhut atau ibu kita sudah dipanggil oleh Allah, mungkin kita tidak akan percaya. Bahkan kita sering mengatakan, padahal wingi lho cek ngombe kopi, kadang-kadang gitu. Padahal wingi lho masih bersenda gurau, masih guyon dengan kita. Jadi saya tidak percaya. Nah sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah Rasulullah niki Bapak Ibu meninggal di usia 63, Pak. Pinten? 63. Ini kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya jauh sekali Bapak Ibu, jauh sekali usianya. Bahkan atasnya Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad ini ada namanya Nabi Isa, ya. Nabi Isa. Nabi Isa ini Bapak Ibu usianya itu sekitar 600 ya, buatan salah. Ada satu kitab namanya Al-Mustakhraj min kutubin nas litadakkurat. Jadi ada satu kitab yang menjelaskan tentang usia-usia nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam ini usianya 1000 tahun, Pak. 1000 tahun. Masya Allah, itu kan. Ini Nabi Adam usia. Yang kedua wonten Nabi Nuh. Nabi Nuh ini lebih panjang lagi, berapa? 1057 tahun, Pak. Masya Allah, ya. Nabi Nuh. Padahal fatra usia yang panjang itu Nabi Nuh berdakwah kepada Allah, tapi hanya mendapatkan sedikit orang yang beriman kepada beliau, ya. Masih ingat, ya? Beriman kepada beliau. Kemudian Allah menurunkan banjir yang luar biasa, dan yang beriman ikut kepada Nabi Nuh, ikut kapalnya Nabi Nuh, yang lain ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Nuh. Nabi Lut ada 214 tahun. Nabi Lut usianya 214 tahun. Nabi Soleh 321 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun, Pak. Makanya syariat khitan itu dimulai dari Nabi Ibrahim yang waktu itu di khitan usianya 93.
93 Pak. Nek coro kita kalau ukurannya 200 tahun berarti nek 93 nggih. Mungkin nek coro kita yang usianya standar 63 nggih masih usia separuhnya nggih, 20 atau 25 nggih. Nah, kita tidak membayangkan, jangan membayangkan Nabi Ibrahim usia 93 seperti kita Pak. Jangan dibayangkan itu. Kenapa? Karena ini berbeda usia Nabi terdahulu dengan kita. Jadi beliau dikhitan usia 93. Nabi Yakub 173. Oh, panjang-panjang ya Pak. Nabi Muhammad pinten? 63. Jauh Pak. Masyaallah ya, jauh. Makanya Nabi Adam ke Nabi Nuh Pak, ini jaraknya. Jadi setelah Nabi Adam kemudian ada Nabi Nuh, ini jaraknya sekitar 2080 tahun. Setelah Nabi Adam meninggal, kemudian hadir Nabi Nuh, ini sekitar 2080 tahun. Kemudian Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, ini sekitar 1242 tahun. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa itu sekitar 700 tahun. Nabi Musa ke Nabi Daud itu sekitar 579 tahun. Nabi Daud ke Nabi Isa sekitar 1150 tahun. Lah, Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, karena Nabi Isa tidak meninggal Pak, jadi diangkat ke langit, itu sampai masanya Rasulullah itu sekitar 600 tahun Pak. Nah, ini kalau dibandingkan dengan kita, dengan umatnya Rasulullah, usianya berapa kali lipat? Lebih berlipat-lipat Pak. Nabi Adam saja 1000 tahun, kita hanya 63, berarti berlipat-lipat tahun kita dengan nabi-nabi terdahulu. Tapi Bapak Ibu, walaupun kita ini umatnya Rasulullah yang paling akhir dan usianya yang paling pendek, Rasulullah ketika wafat ini dalam satu riwayat, ketika mau dicabut oleh Allah ruhnya, itu didatangi malaikat Jibril dan malaikat Israel didatangi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa hakku di hadapan Allah? Jadi hakku ini apa wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, wahai Muhammad, seluruh pintu surga terbuka untuk engkau. Pintu-pintu surga dibuka untuk engkau. Makhluk-makhluk Allah yang ada di langit semuanya menyambut engkau. Kemudian engkau sudah disiapkan tempat yang terbaik. Rasulullah belum senang dengan jawaban itu. Beliau kemudian bertanya lagi, bagaimana nasib umatku wahai Jibril? Kemudian Jibril diam sejenak dan mengatakan dengan senyuman yang menggembirakan, apa itu? Wahai Muhammad, engkau tidak usah khawatir, engkau tidak usah takut. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengharamkan surga, mengharamkan seluruh makhluknya masuk surga kecuali umatmu masuk terlebih dahulu. Nah, ini salah satu anugerah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, kita harus syukur jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saged difahami Pak nggih. Yang kedua Bapak Ibu, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika kita akan pergi meninggalkan keluarga kita, misalnya bekerja, ataupun misalnya kita mau safar ke Mekah umroh misalnya, atau kemudian kita mau berangkat haji misalnya, atau pergi kemana misalnya, saged Bapak Ibu jenengan memberikan wasiat terbaik, wasiat kebaikan atau berpesan kepada keluarga kita Bapak Ibu. Ngapunten menawi di sini ada yang pernah dinas di luar Pak, di luar pulau ada Pak Andika pernah dinas di luar pulau? Belum. Enten sing pernah meninggalkan keluarga Pak? Betul enten nggih? Di antara kita, di antara masyarakat kita, mungkin ada yang pernah dinas di luar Pak, di luar pulau. Berarti mereka harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya,
meninggalkan anak-anaknya. Lah ini butuh sekali kita berpesan kepada istri kita, kepada keluarga kita untuk kebaikan. Nabi Ibrahim itu Pak meninggalkan istrinya, meninggalkan putranya Ismail di Mekah. Jenengan ada ayat itu bunyinya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal haram. Ya Allah, aku tinggalkan, aku tempatkan sebagian keluargaku di lembah yang tidak ada tanamannya, yang tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa diminum di dekat rumahmu yang mulia. Jadi meninggalkan keluarganya di situ Pak. Namun Nabi Ibrahim berpesan memberikan pendidikan kepada istrinya, memberikan pendidikan kepada anaknya, supaya apa? Supaya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim ini suka mengembara dalam artian apa? Suka berdakwah, dalam rangka berdakwah. Makanya Ibrahim itu diambil dari bahasa Aramik yang artinya adalah orang yang suka berpetualangan dari daerah satu ke daerah yang lain, dari negeri satu ke negeri yang lain, dalam rangka untuk berdakwah. Lah ini kalau tidak memberikan pemahaman, memberikan kebaikan, memberikan motivasi, semangat, nasihat kepada keluarganya, saya yakin Pak, kalau ditinggal jauh, ditinggal lama, saya yakin keluarga kita, istri kita mungkin akan akan sedih, akan sedih. Kita bekerja di sana juga tidak fokus, kita bekerja di sana tidak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena istri kita, keluarga kita tinggalkan tidak dalam kebaikan. Nah ini adalah memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita mau pergi kemanapun, sakit memberikan nasihat, memberikan pesan kebaikan kepada keluarga kita. Kita biasanya pesan apa Pak ke istri kita kalau kita bekerja? Napa Pak? Napa? Oh, salangke enten HP. Dia enak, pun salangke nggak ada masalah, bisa komunikasi nggih. Tapi kinten-kinten napa Pak? Jenengan bekerja napa? Pesan apa ke istrinya biasanya? Apa enggak pesan apa-apa Pak? Atau misalkan tindak 2 hari di luar, keluar kota, apa yang pesankan kepada istrinya sama anaknya? Pak Budi biasanya, Budi? Jaga anak-anakmu. Ada lagi? Biasanya apa? Jaga anak-anakmu, jaga baik anak-anakmu. Jadi pesan yang baik untuk keluarga kita, supaya apa? Supaya keluarga kita keluarga yang tenteram. Ada misalnya kita punya Pak? Niki peliharaan ojo lali mangani titik ojo lali dipakani dikatakan nggih. Terus pokoknya intinya kita pesan yang baik supaya apa? Supaya istri kita atau keluarga kita, anak-anak kita tenang ketika kita meninggalkannya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita ini harus mentaati pemimpin. Misalnya kalau Sinoman ini wonten Pak RT, berarti kita harus mentaati pimpinan kita sebagai RT, rukun tetangga, atau mungkin skala besar lagi lurah misalnya, atau skala besar lagi camat misalnya, atau wali kota misalnya, atau bahkan skala besar lagi negara, presiden. Jadi kita harus mentaati mereka. Kenapa Bapak Ibu? Ini disampaikan oleh Rasulullah, walaupun yang memerintah engkau seorang budak, maka sebagai rakyat, sebagai warga kita wajib untuk mentaatinya selama apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita itu tidak mengajarkan kita untuk melakukan kemaksiatan, tidak mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan yang tercela atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mentaatinya. Saged dipahami Pak nggih?
Berarti ini kita diperintah oleh Pak RT, diperintah oleh Pak Lurah, apapun itu bentuknya, selama perintah itu membawa kebaikan untuk kebaikan pada kita, maka kita wajib untuk mentaatinya. Kemudian Bapak Ibu, hadis ini juga memberikan perhatian kepada kita bahwasanya Bapak Ibu, selama kita ini hidup, ya, selama kita ini hidup, pasti ada yang namanya perselisihan, Pak. Ya, pasti ada yang namanya perselisihan, pasti ada yang namanya pertentangan, pasti ada yang namanya masalah, Pak. Pasti ada. Terkait dengan penetapan kemarin Ramadan, beda ya. Ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Tapi saya yakin nanti riyoyone podo, saya yakin nih. Itu saja. Dari situ saja sudah beda. Kemudian ada lagi, jadi ini perselisihan ini sejak dulu sudah terjadi. Sejak masa Rasulullah SAW sudah ada, Pak. Makanya dalam satu riwayat, iftaraqat al-yahud ala ihda wa sab'in, Rasulullah pernah menyampaikan, iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'in, iftaraqat an-nasara ala ihda wa sab'in, iftaraqat ummati ala ihda wa sab'in, kulluhum finnar illal wahidah. Jadi orang Yahudi itu terbagi menjadi 71 kelompok. Orang Nasrani juga terbagi menjadi 71 kelompok. Orang Islam juga tercerai-berai menjadi 71 kelompok. Semuanya itu kata Rasulullah tidak selamat, kecuali satu dalam satu riwayat, illa al-jamaah, kecuali al-jamaah. Maksudnya apa? Orang yang atau kelompok yang senantiasa ngugemi jalannya Rasulullah, ajaran Rasulullah dan 4 orang sahabat itu. Kalau kita mengikuti Rasulullah, kemudian 4 sahabat itu, maka insya Allah kita ini akan aman, Bapak Ibu. Kita ini akan selamat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah lanjutannya. Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid. Fa'alaikum, hendaklah kalian bisunnati, memegang sunnahku, kata Rasulullah. Mau memegang napa niki? Tindak lampahku, karena sunnah niku napa, Pak? Aqwalun wa af'alun, napa? Ucapannya Rasulullah, kemudian napa? Perbuatannya Rasulullah, ketetapannya Rasulullah, itu namanya sunnah, Pak. Jadi sunnah itu adalah apa? Ucapannya Rasulullah, terus perbuatannya Rasulullah, kemudian tindak lampahnya Rasulullah, ketetapan Rasulullah, itu namanya sunnah. Nah, Rasulullah memerintahkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian ini memegang sunnahku betul-betul dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk, adu 'alaiha bin nawajid. Jadi genggamlah dengan gigi geraham seakan-akan. Jadi kita itu disuruh untuk memegang atau berpegangan teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah 4 sahabat itu digambarkan dengan cara alaikum bin nawajid, Pak. Seperti ini, digeget supaya apa? Supaya tidak lepas. Antara hikmah hadis terkait dengan wasiat perpisahannya Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabat. Jadi wasiat terakhir yang pertama, beliau menyampaikan supaya kita ini bertakwa kepada Allah, ya. Takwa dalam artian menjalankan, berusaha istifragul wasa, menjalankan dengan sekuat tenaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Itu wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, taat kepada pimpinan, pada ulil amri. Kemudian yang ketiga, memegang sunnah Rasulullah dan khulafaur rasyidin. Ketika kita melaksanakan ini, maka insya Allah kita ini termasuk golongan yang selamat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.